Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya setiap pidato nggak lupa baca doa ini karena Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Saya baca doa ini bukan berarti saya sedang menghadapi Fir'aun, bukan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah, Buya Anwar Abbas. Buya Anwar Abbas ini senior saya yang membentuk pola pikir seperti kata orang, berpikirlah kayak orang Minang. Itu viral sekarang itu. Ya, kemudian Buya Agus Rijal, betul seperti tadi disebutkan, banyak berdiskusi soal MUI, yang kadang-kadang MUI mengambil keputusan gamang, beliau dorong saya. Insya Allah kita semangat terus. Ketua Umum Buya Elva, Pak Pasli Jalal, ini juga senior saya. Waktu beliau Dirjen, saya betul-betul didorong terus supaya jadi aktivis yang betul-betul aktivis tulen lah, kira-kira gitu. Insya Allah semangat. Ustaz Alfian Tanjung, Pak Arme Arif, Ibunda dari Bundokanduang, kemudian dari mewakili Pemda. Tadi juga ada Buya Alfis dan kita semua yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua. Dari tadi sepi, nggak ada pantun kelihatannya. Sebagai Sumandu orang awak dari Agam, kata Pak Alfian bilang dari Agam itu orangnya kareh-kareh itu. Jadi Ambo berhutang budi sama orang Agam sebagai Sumandu orang awak. Oleh kakeknya Indo Bareh dikasih gelar Sultan Pemuncak. Kira-kira ini membayar hutang saya terhadap sebagai Sumandu orang awak. Jam gadang ado di Bukit Tinggi. Tak kompak. Saya ulangi. Jam gadang ado di Bukit Tinggi. Sampai Manggaleh urang baso. Kawan galak mudah dicari. Kawan manangnya jarang baso. Tadi saya nangis ya, tadi. Buya Gujal pidato saya nangis ya. Saya mengingat wajah Buya Yunahar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, dari sambutan demi sambutan sudah begitu panjang lebar, dan saya singkat ingin menyampaikan dua hal. Pertama, selaku Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, saya bisa sekjen di sini ini gara-gara Buya Anwar juga ini. Ya, bertekad untuk terus mengajak umat bersatu dan bersatu. Karena beliau juga yang sering mengulang-ulang, kalau kita mau menang harus kuat. Kalau kita mau kuat harus bersatu. Kalau kita mau bersatu harus bersilaturahim. Jadi tema hari ini mengingatkan kita semua apa yang dikatakan Jenderal Sudirman, yaitu bersatu dalam usuliyah, bertoleransi dalam puruyah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat. Oligarki politik, oligarki ekonomi, tambah satu lagi sekarang, oligarki sosial, hanya takut kepada kalau kita bersatu. Takbir Bapak Ibu. Masalahnya sekarang bagaimana mempersatukan umat. Itu yang jadi soal bagi kita. Bagi saya mempersatukan umat itu sebenarnya di satu sisi mudah. Apalagi kita berhadapan di para ulama, ustaz-ustaz. Hafalnya ayat semua. Hafal. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Betul? Betul. Tapi begitu turun dari mimbar, kece orang awak lah mulai bercilapui. Bercerai-berai. Hanya apa? Hanya soal furu'iyah.
Majelis Ulama Indonesia telah menanamkan doktrin yang sangat kuat. Majalul ikhtilaf, wilayah perbedaan ini harus kita tarik kepada sebuah prinsip bahwa wajib menjaga persatuan umat. Karena itu Ustaz Alfian, nggak akan mungkin terjadi perubahan. Jangan teruskan ya. Kalau umat ini tidak bersatu, karena dipecah belah oleh oligarki politik, ekonomi, dan oligarki sosial. Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu soal persatuan kesatuan ini, menurut hemat saya sering mengatakan tahun politik, pilihan boleh beda, partai boleh beda, tapi ukhuwah tidak ada pilihan, harga mati ukhuwah. Sebagaimana MKI ini harga mati, itu fatwanya MUI. Masalahnya sekali lagi Bapak Ibu, yang jadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana menyatukan kepentingan umat dan bangsa kita? Maka kita harus mendorong pemimpin-pemimpin yang berpikir negarawan, ulama negarawan, mubalik yang negarawan. Saya terus ditelepon oleh orang-orang, kenapa MUI kok diam aja soal kasus Rempang, Air Wangis. Ini kampung saya juga lagi di Sumatera Utara. Mana lagi? Saya baru dari Kendari seberang ke Muna, 3 jam naik kapal cepat. Jadi kayak Bu Anwar juga ya, lihat tanah itu. Ada orang membawa wakaf 8 hektar. Saya nyebrang, lihat ini, lihatlah Pak Amir Shah. Ini tambang, ini tambang, ini tambang. Siapa yang menguasai tambang ini? Oligarki politik dan oligarki sosial. Jadi kita ini seperti tamu di negara sendiri. Kenapa seperti itu? Ya karena kita tidak bersatu, menggalang sebuah kekuatan. Bagi saya, menyatukan pikiran, hati, sikap, dan perilaku dalam berbagai kesempatan harus kita kedepankan. Sudahlah, kita buang jauh-jauh khilafiyah itu yang tidak produktif. Karena ayat Quran juga mengingatkan kita, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat kamu bersatu, hati kamu itu sebenarnya bercerai-berai. Kenapa? Karena kepentingan sesaat. Nah, jadi pertanyaan kemudian lagi adalah Bapak Ibu, saya nggak usah panjang-panjang ini, karena nanti kalau terlalu panjang nanti saya dianggap ceramah lagi nih. Kalau ceramah udah banyak tadi. Allah mengingatkan kita dalam Quran, surat Hud ayat 88. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqu illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tugas kita itu menurut saya pertama harus terus kita perbaiki kondisi umat ini. Kalau nggak kita perbaiki, nauzubillah min dzalik, saya tidak tahu apakah masih ada anak cucu kita menikmati bangsa negara ini. Ini serius saya ngomong begini depan para ulama, para ustaz. Kita terus perbaiki bangsa ini. Perbaiki itu gimana caranya? Ya kata Ustaz Alfian, perubahan. Perubahan yang mana? Silakan dijawab masing-masing. Ada di hati kita masing-masing. Betul? Nah, cuma masalahnya menang atau tidak. Kata Allah, ya kata Allah di dalam ayat tadi itu, setelah in uridu ilal islah mastata'tu, minta petunjuk Allah. Kita ini ragu minta petunjuk Allah, ini kan? Terus yang ketiga, alaihi tawakkaltu, kita tawakal sama Allah. Allah melihat ya proses soal hasil kita serahkan sama Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, kepada Allah kita minta tawakal kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi persatuan ini menjadi agenda utama yang harus kita lakukan. Majelis Ulama Indonesia sejak Bu Anwar selaku Sekretaris Jenderal Majelis Ulama sudah bertekad terus menstandarisasi dai. Standarisasi dai kita ini sudah angkatan ke-25, 26 besok ini. Kita ajak para dai-dai kita ini terus ikut standarisasi dai supaya apa?
supaya sikap dan pola pikir dai yang untuk mempersatukan umat ini semakin kuat. Karena orang sekarang kalau minta ceramah, ada nggak standarisasi dai bersertifikat dari MUI? Orang nanya begitu sekarang. Itu artinya MUI terus mengajak melakukan perbaikan, meningkatkan kompetensi keulamaan dan mubalik kita. Begitu juga kita sudah melakukan, Bapak Ibu, kita punya lembaga namanya Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa. Saya dorong terus 3-4 angkatan, kita angkat, kita latih anak-anak muda yang milenial untuk menjadi duta akhlak bangsa kita. Sebab kalau akhlak bangsa ini nggak kita perbaiki, nauzubillah min dzalik. Tadi Prof. Pasni Jalal sudah bilang, begitu banyak tantangan yang mendestruktif, sehingga kadang-kadang terlambat kita memperbaiki, Bu Anwar. Begitu cepatnya daya rusak melalui media sosial, melalui macam-macam, luar biasa. Jadi kalau kita terlambat memperbaiki akhlak bangsa ini, maka bangsa ini bisa terjerumus ke sebuah kehinaan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita terus latih, Bapak Ibu sekalian, bagaimana penguatan ekonomi keuangan syariah kita. 87% umat Islam, market share ekonomi syariah kita baru berangkat di 7,9%. Kemana umat Islam kita? Kemana para dai-dai Minang perantau ini? Nah ini ya Bu, kena Sumandura Ngawa, dikasih gelar Sultan Pemuncak. Nah, ke Ambo ngajak nih ya, para dai-dai Minang ini kemana? Pak Yusuf Kala sebagai Sumandura Ngawa juga dia sering bilang begini, kita ini mubalik ini, kata dia, suka kali ngomong an-nikahu sunnati. Ya ingatnya nikah terus. Tapi nggak disebutkan at-tijarah sunnati. Betul tidak Bapak? Rasulullah itu sukses karena pedagang. Masa kita kehilangan pedagang? Tadi misalnya Tanah Abang mulai kosong. Saya berhusnuzon kalau Tanah Abang mulai kosong itu karena kata pembawa acara sudah bergeser ke menggunakan platform digital. Saya beberapa hari yang lalu ketemu dengan orangnya Grup Jarum. Saya tanya asetnya berapa sekarang? 35 triliun dolar Amerika. Astagfirullah. Saya istighfar. Dia punya blibli.com, dia punya ini, dia pas nih. Kemana anak-anak muda kita yang ahli-ahli IT? Kemana anak muda yang ahli IT? Ini harus kita manfaatkan sebagai momentum memperkuat ekonomi kita. Kalau kita mau menguasai pasar dunia, betul tidak? Betul? Kalau kita ini, saya ini termasuk Bu Anwar, Bu Gus Jalal, sudah generasi kolonial, bukan milenial lagi, begitu kan? Gak sanggup lagi kita menata IT kita yang sedemikian luar biasa. Karena itu kekuatan para dai Rantau Minang ini kita perkuat. Saya setuju sekali, saya mendukung sekali 100%, kata Buya Pasti. Yarsi disiapkan untuk memperkuat IT kita. Supaya apa? Supaya anak-anak muda yang jago-jago IT ini sudah saatnya menggunakan penguatan ekonomi keuangan syariah. Itu ada Ustadz kita di situ, Pak Arsyad. Coba lihat pasar dulu. Nah, ini yang ada di Bandung. Saya baru diundang ke MUI Kota Bandung. Dia bilang begini sama saya, "Pak, ini gak usah mulu-mulu deh." Dia bilang, konsep korporasi saya berbasis jamaah masjid, berbasis jamaah musola, ini kemana? Coba lihat di data Google kita itu, berapa umat kita yang korban pinjol ilegal? Berapa umat kita yang korban rentenir? Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini berbasis masjid yang Pak Arsyad ini, nah ya kan, ini harus kita perkuat. Kita bicara di masjid sudah sangat pasif. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah, memperkuat ekonomi umat.
keluar dari masjid, ayatnya lupa, di luar kepala. Sama sekali luar memang. Nggak lengket dalam perilaku ekonomi kita. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, terlalu panjang saya ceramah, nggak elok. Karena saya harus, dan saya nggak akan mau membuka acara ini kalau ketua umum tidak hadir di sini. Jadi yang buka ketua umum, Buya Elvi ini. Nah, nanti beliau yang buka nanti. Saya akan undang beliau, begitu juga Buya Agus Rijal, begitu juga Buya Anwar, begitu juga senior saya Prof. Pasli Jalal. Siapa lagi nih? Mewakili Bundakan doang. Saya mohon di sini untuk bersama-sama kita buka bersama-sama. Pak Ustaz Alfian, kita buka di sini. Karena kalau saya yang buka nanti saya kualat saya sebagai semandu orang awam. Ayo ya, mewakili Bundakan doang. Pak Armai, ini mewakili Pemda? Gubernur. Mewakili Gubernur. Nah, yang membuka di sini adalah ketua umum. Ini otoritasnya ketua umum ini. Jadi kita saksikan bersama-sama. Semoga ini bagian dari ikhtiar kita untuk menunjukkan bahwa kita bersatu. Bulat kata karena mufakat, bulat ayat karena pembuluh. Silakan Bu ya. Bu yang buka.